Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167616 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ahibbatil kiram, al-asatidzah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kegiatan yang kita laksanakan, yang kita rencanakan dan kita laksanakan berjalan dengan baik, alhamdulillah. Berkenaan dengan nasihat yang ingin saya sampaikan, coba kalian sekarang berbaris. Nah, yang baris pertama madhep sana, madhep sana. Baris kedua madhep sana, ketiga sana, terus gitu. Berarti yang ganjil madhep ke sana. Ayo, kalian nggak tahu saya ganjil apa genep, berarti nurut depannya. Ayo. Kalau depannya ke kiri saya, berarti belakangnya ke kanan saya. Ayo. Jadi ke sana kan? Nah, sudah, terus belakangnya ngikuti begitu. Dan menyambung ini kok terpisah nggak Pak? HDI nyambung, jangan terpisah kayak gitu. Ini mic-nya apanya? Nah, deket kayak gini. Ini kok misah ngapa? Ya, nyambung. Satu baris itu yang nyambung. Kecuali terhalang ini ya, kamera. Terus gini kan? Antar soft yang satu dan yang kedua itu pinggirnya nyambung loh ya. Ini nyambung berarti. Enggak, yang antum lurus saja. Antum lurus. Ya, pokoknya antum nempel. Antum nempel ke sini kan. Nah, kamu nempel ya kan, nyambung ke sini kan. Nah. Jadi kayak apa ini? Ya kan? Terus gitu ya. Gini kan? Kayak huruf apa ini? Huruf S buahnya. Ya. Huruf apa? Apa maknanya? Jangan hadap sini. Ngadep sesuai anunya ya, kecuali saya minta hadap sini. Terus di sini misalkan di sini. Nah, saya misalkan di sini ya. Itu yang paling pinggir siapa berarti? Yang paling pol siapa?
Faisal. Nah, paling pinggir Faisal ya. Faisal SMP apa HDI? SMP. Berapa ini? 1, 2, 3, 100 lebih ya. Ya, misalkan begitu. Terus anak-anak, maafkan saya ya. Ya. Mohon semua kesalahan saya, kekeliruan saya dihalalkan semua ya. Siap? Coba anak-anak renungkan. Seandainya ada sekelompok orang baris kayak gini. Ini kalau kalian baris nggak belok-belok kayak gini, kira-kira sampai mana? Sampai pintu gerbang itu paling ya. Misalkan. Terus pada antri, sedang antri ngapa? Antri minta haknya, antri meminta haknya. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, manil muflis, manil muflis. Ada makna yang namanya muflis? Kalau Ustadz Mukhlis ada ya, Ustadz Mukhlis. Kalian nggak ada yang namanya muflis pakai fa? Nggak ada kan? Nggak ada. Siapa itu muflis? Siapa muflis? Apa artinya muflis? Tunjuk jari. Antum ada duit recehan 10.000 ada di misalnya. Coba ambil. Ustaz, 5 ya, 5 lembar. Siapa yang tahu arti muflis? Hah? Ya, tulus. Rugi, bangkrut. Barakallahu fiik, tulus. Hadiahnya masih sedang diambil ya. Masya Allah. Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu siapa? Siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Nah, sekarang hadap sini, semua hadap ke meja lagi. Siapakah orang yang bangkrut itu? Nabi SAW setelah bertanya, siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab apa? Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Yang namanya orang yang rugi, yang bangkrut itu ya yang nggak punya dirham, nggak punya uang, wala mata', nggak punya barang ini barang itu. Itu namanya orang yang bangkrut. Kata siapa ini? Para sahabat. Lalu Nabi SAW menjelaskan, orang yang bangkrut sesungguhnya adalah siapa? Ya, Rizky. Orang yang berbanyak amal soleh tapi ia menzalimi saudaranya. Menzalimi saudaranya. Lebih lengkap coba. Orang yang banyak amal soleh tapi menzalimi saudaranya. Masya Allah. Lengkapnya gimana? Ya, siapa yang bisa melengkapi? Siapa namamu? Aslam. Aslam, silakan. Orang yang di akhirat nanti datang dengan membawa amal soleh yang banyak, tetapi yang di pahalanya diminta oleh orang-orang yang dulu pernah ia zalimi. Berupa
Kezalimannya apa? Kezalimannya Ya. contohnya mengejek, Mengejek, membuli, mengambil hak orang lain, dan lain-lain ya. Masya Allah. Rizki dan Aslam insya Allah dapat hadiah juga ya. 10-an 5 lembar ya. Sebentar. Ini hadiahnya Tulus. Ta'al Tulus. Ta'al Tulus. Ta'al ya Habib. Ya Habib Tulus, ta'al. Insyaallah. Semoga Tulus dan kita semua tidak menjadi orang yang bangkrut. Hadhihi hadiyah basita rizki. Ta'al. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalam, ta'al. Dari sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada 2 lagi ya. Nanti barangkali ada lagi. Orang yang bangkrut itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang pada hari kiamat nanti datang dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ini contoh saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya banyak. Tapi apa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi dulu di dunia telah ngece, jelek-jelekkan si fulan, mencela si A, mencela si B, C, dan seterusnya. Ya, wa qadzafa hadza, menuduh si A, menuduh si sampai Z, misalkan. Wa akala mala hadza, wa akala mala hadza, telah memakan harta si A, si B, sampai Z, bahkan mungkin Z. Ya, tapi maksudnya apa? Makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kalau dikasih ya alhamdulillah, ya. Boleh apa tidak? Kalau dikasih. Ini enggak. Bukan haknya dimakan. Padahal tadi membawa pahala yang banyak. Wasafaka dama hadza, dan telah menumpahkan darah si ini. Fulan. Wa daraba hadza, telah memukul si A, si B, si C, semuanya dengan tanpa hak. Kalau beda dengan kalian dipukul bapakmu karena nggak mau sholat misalnya, nanti bapakmu nggak akan dituntut, bukan ya, karena melaksanakan ya apa yang diperintahkan. Tentu mukulnya dengan cara yang benar ya. Seorang suami mukul istrinya untuk memberi pelajaran, nggak masuk orang yang rugi ya. Seorang guru juga demikian ya. Walaupun kalau hari ini kadang-kadang apa, seorang guru mukul bahkan cuman ayo le sholat, cuman gitu. Kalau yang digitukan marah, na'udzubillahi min dzalik, terus dibawa kemana-mana. Ini keliru ya, jangan seperti itu. Ayo sholat, cuman ayo sholat, cepat sholat,
digitukan saja, katanya dipukul gini. Subhanallah. Ya, dia nanti di akhirat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini gampang ya. Orang enggak mukul dibilang mukul. Bisa enggak kalau di dunia? Bisa. Kalau di akhirat enggak bisa. Nanti akan masuk ke sini malahan menuduh. Ya. Wa daraba hadza. Mukul ini dan itu dengan tanpa hak. Jadi dia membawa pahala banyak, tapi apa? Dosa kezaliman kepada orang lain juga banyak. Akhirnya apa? Fayu'ta hadza min hasanati. Akhirnya apa? Orang yang pernah diapakan tadi nomor 1? Diapakan tadi? Syatama. Telah dicela, dijelek-jelekkan, diece, dihina, apa lagi ya, dibully dan yang semisalnya diambilkan. Nah, orang yang bawa pahala tadi diambilkan pahalanya, diambil pahalanya, dikasih orang yang disyatama, yang mastum, ya, yang dicela, yang dijelekkan dan seterusnya tadi. Kemudian yang ini juga yang diapakan tadi? Wa qadzafa hadza, dituduh padahal enggak, tapi dituduh gini. Diambilkan semuanya kebaikan. Nah, dikasih oleh Allah. Ini kebaikan orang yang nuduh kamu dulu nih. Terus yang diapakan tadi? Dimakan hartanya. Ya, bukan haknya. Walaupun sebutir permen, ingat-ingat ya. Sebutir permen, sebutir kurma, sebutir apa? Sebutir nasi. Masya Allah ya. Nasinya gede ya. Sebutir apa lagi? Kalau bukan haknya jangan dimakan. Kalau dimakan dengan tanpa hak, diambilkan pahala kita, kasihkan ke orang itu. Apalagi telah ditumpahkan darahnya dengan tanpa hak. Ada masalah kecil, ya, akhirnya apa? Sampai membunuh saudaranya, membunuh tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti kebaikan dirinya akan dikasihkan ke orang tersebut. Atau daraba hadza, ya, al-madrub berarti yang dipukul, ya, akan dikasih pahalanya. Nah, kalau habis pahala orang itu dan belum selesai hak-hak orang yang tadi, kayak tadi misalkan kalian baris tadi ya, Masya Allah, semuanya nuntut saya terus pahalanya sudah habis, terus akhirnya gimana? Orang-orang yang dizalimi belum kebagian pahala dia, dosanya orang yang dizalimi diambilkan terus ditimpakan kepada orang yang menzalimi tersebut. Na'udzubillahi. Setelah itu ada yang ngantuk ya? Nggak ada ya? Setelah itu apa? Setelah pahalanya kan habis, terus dikasih dosa-dosa orang yang pernah dizalimi tadi, ditimpakan kepadanya. Setelah itu diapakan? Diseret ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak-anak, kalau seandainya kalian pernah menzalimi orang, hentikan. Coba renungkan tadi, kalian baris kayak begitu, terus ada yang nuntut atau ada orang yang dituntut, semuanya nuntut tadi, coba muflis apa tidak? Alangkah ruginya, bangkrutnya dia nanti, ya. Yang masalah kezaliman kalian sudah sangat banyak mengetahuinya, ya, contoh-contohnya, ya, sudah sangat banyak. Maka
hentikan. Ganti dengan apa? Kasih sayang. Allah Ta'ala mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir, tapi saling berkasih sayang di antara mereka. Ganti segala bentuk kezaliman sekecil apapun, ibaratnya dari sebutir permen, sebutir korma, bahkan sebutir nasi, ya, secuil tempe, ya, dan seterusnya. Kalau bukan haknya jangan diambil. Atau tadi ngolok-ngolok temennya, ngejek temennya, ya, jangan. Hentikan. Paham tom? Baik. Poin kedua, ahibatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Modal semuanya itu adalah kejujuran. Apa itu? Kejujuran. Kalau kita jujur, ya, insya Allah langkah-langkah kita akan menjadi baik. Jujur keimanan kita kepada Allah, jujur keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian jujur kepada orang tua kalian yang telah melepaskan kalian untuk belajar. Jujur dengan temannya, jujur kepada gurunya, jujur kepada tetangganya. Insya Allah selesai urusan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bis sidqi. Ya, yang meneruskan siapa? Alaikum bis sidqi. Tafadhal. Masya Allah, Usman, barakallahu fiik. Ini hadiahnya. Hendaknya kalian jujur, karena jujur itu mengantar kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan ke surga. Seseorang itu berperilaku jujur dan terus berusaha untuk jujur, barakallahu fiik, sampai akhirnya dicatat, dihukumi oleh Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, hati-hati, waspada kalian dari yang namanya dusta, karena dusta menyeret kepada keburukan menyeret kepada neraka. Ada seseorang itu yang berdusta dan terus berdusta, karena dusta kecil enggak konangan, enggak ada yang tahu, tambah gede dikit enggak ada yang tahu, tambah gede lagi enggak ada yang tahu, terus sampai akhirnya dia ditulis, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang kadzdzab, pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa? Berperilakulah jujur. Ada sebuah cerita yang disebutkan dalam hadis Muslim. Perhatikan kisahnya. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk ngacung. Ya, kenapa ngantuk? Hah? Pilek. Pilek apa ngantuk? Oh, pilek ya. Syafakallah, la ba'sa, tahurun insyaallah ya. Enggak ada yang ngantuk? Nah, padahal tadi seandainya ada yang saya gitu mau tak kasih hadiah.
Saya Ustaz ngantuk. Saya tadi udah batin, ini mau tak kasih. Itu bukti kalian jujur. Dan saya lihat ada yang gini-gini. Hah? Ngantuk enggak itu? Ngantuk. Hah? Ada yang ngantuk? Oh, kok jadi banyak? Duitnya enggak cukup. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nabi juga bersabda tadi. Dan ada kisah yang menakjubkan. Siapa yang bisa menjelaskan makna hadis ini? Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun. Nah, barangkali saya hafal ngelontok kering hadis itu atau maknanya. Silakan, maknanya saja. Belum ada. Nah, nanti saya harapkan ketika saya sudah baca artinya ada yang meneruskan dengan baik. Ya, faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka minni innama ishtaraitu minkal ard wa lam abda' minka adh-dhahab. Faqala alladhi ishtara al-ard innama bi'tuka al-arda wa ma fiha. Qal fatahakama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilaihi alakuma waladun faqala ahaduhuma li hulamun wa qala al-akhar li jariyatun qal ankihul hulama al-jariyata wa anfiqu ala anfusikuma minhu wa tasaddaqar. Rawahu Muslim. Sudah ada yang tahu? Ini 10.000 kan? 20.000. Saya tambahi. Ya, silakan. Coba. Kisah seorang yang membeli tanah kepada Seseorang. Lalu saat dia menggali tanah untuk menanam pohon, untuk dijadikan sebuah kebun, dia menemukan emas di dalamnya. Masya Allah. Di dalam kebun itu. Terus? Maka orang yang membeli tanah berkata kepada temannya, ambillah emasmu, sungguhnya aku hanya membeli tanahmu. Lalu temannya menjawab, apa yang aku jual adalah apa yang ada di luarnya, juga ada yang di dalamnya. Akhirnya mereka berdebat tentang emas itu dan memutuskan untuk dihakimi oleh seorang. Lalu orang itu berkata, apakah kalian mempunyai anak? Salah satu mengatakan, aku mempunyai seorang laki-laki, sedangkan yang lainnya mengatakan, aku mempunyai seorang perempuan. Anak perempuan. Maka orang tersebut berkata lagi, nikahkanlah keduanya anak kalian tersebut dan infakkanlah harta tersebut dan bersedekahlah. Masya Allah, Azizi, barakallahu fiik. 20.000 hadiah untukmu. Hadiah basitah. Apa basitah? Hadiah basitah apa? Hadiah
Gentong, kuali, ya, yang isinya emas. Maka kata yang membeli, ini ambil emasmu ini. Aku kan cuma beli tanah. Kata yang menjual, enggak, aku menjual tanah dan semua yang ada di dalam tanah itu ambil untukmu lah. Bukan untukku, bukan, ini untukmu. Wah, ya lahiran begitu ya. Subhanallah. Kalau kita gimana kira-kira? Alhamdulillah. Rezeki anak saleh. Masya Allah. Rezeki nomplokun ya. Rezeki nomplok ini ya. Langsung disumputin, mudah-mudahan yang punya tanah nggak tahu. Gitu. Masya Allah, orang yang jujur tidak seperti itu. Hah? Emas kunci, kuali ya. Ini emasmu ini, aku cuma beli tanah kok. Kata yang jual, enggak, aku cuma menjual kepadamu tanah plus apa saja yang ada di situ ambil. Bukan loh. Wah, ya lahiran. Subhanallah. Ya. Akhirnya mereka berhukum, yakni minta kepada seseorang supaya diadili. Ini gimana kami ini? Masalah kami ini gimana? Ternyata orang ini Masya Allah sangat bijak. Lalu bertanya, kalian berdua punya anak enggak? Punya. Kata yang satu, aku punya anak laki-laki. Yang satunya ngomong, aku punya anak perempuan. Udah, nikahkan aja kalau gitu ya. Dan gunakan harta itu, bersedekahlah kalian. Gunakan dan yang lain untuk bersedekah, bersedekah. Masya Allah. Mahalnya apa ini anak-anak? Kejujuran. Kalau bukan haknya tidak diambil. Dan alangkah seringnya kalian melakukan hal itu. Jaga itu. Habis sholat ya tak? Ada yang ke depan, Ustadz ini saya nemu uang di misalkan di toilet atau di dekat sandal atau di dekat satpam, ya kan? Ini kejujuran anak. Jaga itu, jangan malah, wah itu kayaknya duit temanku ya. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada siapa-siapa. Seret. Apa ini? Wa akala mala hadza. Siapa itu? Yang merunduk terus itu. Saya sudah ngomong keras. Hah? Kedengaran enggak suara saya dari belakang? Kedengaran? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jangan seperti itu ya. Tapi apa? Tadi loh, hal-hal yang sering kalian praktekkan itu praktekkan dalam semua hal. Itu siapa? Deketmu siapa? Nah. Coba berdiri biar nggak ngantuk. Atau nggak usah berdiri ya? Sudah nggak ngantuk ya? Baik. Jangan seperti sebagian orang. Perhatikan anak-anakku ya. Khutbah itu sunnahnya suaranya keras, lantang. Ya, khutbah Jumat itu loh ya. Bahkan mungkin speakernya bagus. Ya, saya pernah, bahkan mungkin agak-agak sering ya. Sudah saya usahakan untuk suaranya keras, sound system di sebuah masjid bagus. Lah kok khutbah orang tetap gini aja. Bahkan kadang-kadang kedengaran khutbah Jumat. Hah? Jangan begitu anak-anak. Ya? Paham tum? Nah, perhatikan. Jadi praktekkan kejujuran itu loh. Kalian nemu duit 5.000, kasihkan Ustadz, ini kami nemu di bahkan pernah kan dulu berapa ratus, 300 atau berapa, dan mungkin lebih banyak dari itu. Ustadz, ini nemu duit di ini loh anak-anak. Namanya apa ini? Kejujuran. As-sidqu, kejujuran. Pegang betul. Orang kalau hidupnya dibangun dengan kejujuran, selesai.
mau jadi apapun sampai kalian nanti jadi suami. Mau nggak jadi suami? Hah? Ketika sudah saatnya jadi suami, insya Allah, ya kan? Jangan jadi bujang terus, ya? Nah, jadi apa? Suami butuh kejujuran, butuh kejujuran. Sampai mungkin kalian nanti jadi apa? Jadi ini, jadi itu, ditokohkan di masyarakat, jadi ini, di sekolah atau di pondok jadi ini, jadi, dan seterusnya. Pegangi apa itu? Selesai, insya Allah anak-anak. Jujur itu makmur. Jujur itu apa? Makmur. Ya, bukan seperti kata syaitan, jujur hancur. Zaman sekarang kok jujur hancur. Itu ajaran siapa? Syaitan. Itu ajaran syaitan. Tapi orang itu kalau jujur makmur. Kalau jujur akan makmur. Nah, pegangi itu. Diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mengambil yang bukan haknya. Jangan menzalimi yang lain. Jangan ini dan itu dari hal-hal yang sudah maklum bagi kita, insya Allah. Tapi apa? Jujur. Dan yang nomor satu, jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dicampuri dengan syirik. Jangan dicampuri dengan syirik. Kalau dulu ya banyak orang datang ke tempat tertentu, kemudian biar selamat ngomong apa? Yang nunggu tempat ini kami jangan diganggu ya. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi ucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir pagi, zikir sore dijaga. Ya, jangan keimanan kita kepada Allah ternodai dengan syirik. Ya, yang kesyirikan itu adalah lawan dari tauhid. Ya, tidak boleh. Sedangkan kita diciptakan untuk bertauhid. Mana dalilnya? Wa ma? Ya, masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita kejujuran dan berusaha untuk jujur. Ada kalanya anak-anak mungkin apa? Mungkin ya tetangga kalian umumnya nggak pada jujur, atau bahkan naudzubillah keluarga kalian ada biasanya mereka nggak jujur, sukanya bohong-bohong begitu. Tapi apa kata Nabi tadi? Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Ada orang itu terus jujur dan berusaha betul supaya jujur. Dia biasa diperlihatkan kepadanya kedustaan, tapi dia nggak mau, ini nggak bener, ini saya harus jujur, dan terus berusaha jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sehingga butuh usaha supaya jujur. Barakallahu fikum. Yang dengan itu semua ya insya Allah langkah-langkah kalian akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebentar lagi kalian akan liburan di rumah. Tunjukkan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipraktekkan dalam kehidupan di rumah kalian, di lingkungan kalian, dan seterusnya. Maka kebahagiaan akan diraih insya Allah. Salat yang jujur menghadap Allahu Akbar, salat yang benar, jujur itu bukan salat tapi hatinya
kemana-mana ya, bukan begitu. Sholat yang bagus. Ya, saya pernah, kalian SMP semua ya, SMP SMA ya, saya pernah di sebuah tempat taklim ya, karena saya lagi safar dari jauh terus mampir taklim di tempat itu ya. Biasanya kalau saya nggak dari safar, sholat di situ saya yang imami. Suatu ketika saya dari safar jauh terus langsung menuju tempat yang satunya ini taklim di situ. Ketika datang sholat isya, saya minta orang yang biasa setoran lewat HP ya, setoran juz amma lewat HP, Pak jenengan yang imam, saya bilang gitu. Ternyata beliau malah nunjuk anak kecil, saya kira SMP kelas berapa begitu. Ternyata setelah selesai sholat ya, bahkan setelah pulang saya ngobrol dengan keluarga di mobil itu, tadi yang imami siapa? Disebutkan namanya Adam, anak kelas 5. Yang imami kami itu anak kelas 5, badannya kecil ya, yang saya kira mungkin SMP gitu. Sholatnya bagus, bacanya saya ingat betul, pertama Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu syidda'u 'alal kufar tadi. Yang kedua surah Al-Baqarah tentang perintah menyembelih Baqarah itu. Masya Allah, sholatnya bagus, tumaknina ya, sampai salam. Saya terkejut betul, luar biasa ketika sudah pulang itu disebutkan itu Masya Allah. Saya pokoknya terkejut lama sampai beberapa sama, subhanallah, Masya Allah. Kalian insya Allah lebih bisa. Kalian insya Allah lebih bisa. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.